Yang pertama, tercerabut keberkahan dari usaha-usaha mereka, tercerabut keberkahan dari kehidupan mereka. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Sebab kita sudah kaji juga tuh di bulan lalu. Yang namanya keberkahan, itulah yang menjadi tumpuan kita sebenarnya. Yang kedua yang akan terjadi, kata Rasulullah, apa? Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zulima. Ini yang paling mengerikan. Apa ini? Kalau terjadi satu masa itu, kata Rasulullah, ya, yang tadi, yang di atas itu, apa? Di samping dicabut keberkahan, yang kedua, Allah akan hadirkan bagi orang-orang yang lari dari ulama itu, apa yang Allah hadirkan? Sultanan zolima, penguasa yang zolim. Nanti mereka di akhir hayatnya banyak yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah wal ya'udzubillah min zalik. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. أهلا وسهلا bihudurikum. Mudah-mudahan jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha wa yabtaliyahumullahu bisalasin baliyatin aulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim wassaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhalima wassalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini, juga sekaligus melanjutkan kajian di bulan yang lalu, karena baru kita sampaikan satu poin dari kitab Nashihul Ibad yang mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa semua mengkaji dari ketiga poin tersebut, di mana dalam hal ini Syekh An-Nawawi berangkat dari sebuah hadis Nabi kita tercinta, bahwa kata beliau akan datang satu zaman atas umatku di mana mereka, umatku maksudnya Rasulullah bersabda, tentu yang dimaksud adalah kita. Yang zaman itu bagaimana kondisinya? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti kata Rasulullah, akan ada satu zaman, akan datang satu masa dari umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari dari ulama dan fuqaha. Di mana ada satu masa nanti kata Nabi, umatnya Rasulullah enggak demen tuh sama ulama. Mereka tidak mengambil petunjuk ulama. Bahkan mereka bukan hanya tidak mengambil petunjuk ulama, tapi mereka tidak peduli, dan bahkan di sini bahasanya yafirruna minal ulama. Kalau itu terjadi kata Rasulullah, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya dalam hadis ini ada 3. Yang pertama udah kita bahas tuh di bulan lalu. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak lupa, ya. Masih ingat gak nih? Biasanya kalau udah sebulan udah lupa ya. Jangankan sebulan, baru 2 hari udah lupa. Udah keluar lupa nih kata Pak Mau ini.
Masya Allah. Jadi poin yang pertama di bulan yang lalu, nah nggak apa-apa dan ya, biar nyambung gitu ya. Yang pertama, kalau itu terjadi kata Rasulullah, maka konsekuensi yang akan kita peroleh adalah yang Allah akan berikan kepada kita, di mana umat itu lari dari ulama, dari petunjuk ulama, nggak demen sama ulama. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, tercerabut keberkahan dari usaha-usaha mereka, tercerabut keberkahan dari kehidupan mereka. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Sebab kita sudah kaji juga tuh di bulan lalu. Yang namanya keberkahan, itulah yang menjadi tumpuan kita sebenarnya. Itulah yang menjadi harapan kita. Makanya kita di setiap kesempatan, kita tidak lepas tuh dari doa keberkahan. Apalagi sekarang kan, dikit-dikit barakallah, barakallah, barakallah. Itu menunjukkan betapa keberkahan itu adalah nilai yang memang mesti kita dapatkan sebagai umatnya Rasulullah. Sebab kalau nggak berkah, meskipun banyak, nanti menjadi nggak berguna. Harta nggak berkah, kelihatan aja banyak Pak, kelihatan banyak. Tapi kalau harta yang berkah, meskipun nominalnya banyak, itu bukan menjadikan ketenangan bagi yang punya, tapi justru menggelisahkan. Nah, ini kita makanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di bulan lalu juga kita sudah menyampaikan di mana yang paling utama ya, yang paling utama dan yang pertama itu di dalam hal ini yang mendapatkan keberkahan yang bisa kita ambil sebagai uswah, contoh adalah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, makanya di setiap salawat yang kita sampaikan kepada Nabi, wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi acuan? Karena Nabi Ibrahim terbukti sudah mendapatkan nilai keberkahan itu dalam kehidupannya. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan keberkahan? Kita udah tahu juga tuh jawabannya. Idza utitu raditu wa idza raditu baraktu. Itu rumusnya. Jadi kalau kita mau hidup berkah, pintunya cuma satu. Pintu gerbangnya cuma satu. Apa itu? Ketaatan. Jadi bukan yang lain. Kalau kita ingin hidup kita berkah, maka kuncinya cuma satu, yaitu ketaatan. Taatan sama Allah maksudnya. Kalau ingin harta, keluarga, anak-anak kita berkah, maka itu bisa kita dapatkan lewat ketaatan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau, anaknya, istrinya, itu kan puncak dari segala ketaatan. Maka dari keluarga yang taat ini lahir nanti anak-anak yang justru para nabi dan rasul. Subhanallah. Jadi itu pelajaran yang pertama yang ingin kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh, role model dalam mendapatkan keberkahan. Karena tadi memang keberhasilan beliau tuh. Dan juga kalau Bapak-bapak tidak lupa, di bulan lalu sudah saya sampaikan, banyak orang hari ini mungkin dirinya sebagai suami sudah taat, tapi ada yang janggal, ada yang ketinggalan. Apa itu? Mungkin istrinya belum taat. Kan ada yang model begitu. Suaminya udah taat, udah cakep tuh, sholat 5 waktu ke masjid, tapi istrinya belum. Ada juga suami istri udah taat, udah bagus, tapi anaknya belum. Bahkan kalau kita lihat nih realitas kehidupan umat Islam, kita sering bapak-bapak saya kira kalau jalan-jalan ke mall itu, kalau diperhatikan gitu ya, banyak ibu-ibu haji pakaiannya Masya Allah, Bu Haji itu ya, tapi kita lihat yang digandeng sama dia itu anaknya itu pakai celana adeknya, bawa anak 18 tahun digandeng ke mall. Tapi yang 18 tahun itu pakai celana yang 5 tahun. Ketat ya. Nah, karena kekecilan itu masalahnya. Kenapa kekecilan? Kalau pakai celana adeknya dipakai. 18 tahun jadi 5 tahun dipakai. Ya kelihatan semua. Digandeng tuh sama itu Bu Haji. Bu Haji itu cakep tuh. Nah, ini potret-potret kehidupan yang belum ideal. Ya. Walaupun nanti ada bab lain persoalannya. Ada orang tua yang sudah mendidik anaknya, tapi memang anaknya tidak mau. Nah, itu babnya bab lain deh tuh, ya. Yang kita bahas pagi hari ini adalah di mana model pola kehidupan umatnya Rasulullah hari ini memang ada yang seperti itu.
Nah, makanya kembali tadi, kenapa Nabi Ibrahim menjadi role model dalam keberkahan ini? Beliau berhasil sebagai suami, sebagai ayah, juga sebagai hamba Allah, sebagai Nabi dan Rasul. Juga yang lebih hebat lagi, istri dan anaknya pun berhasil dididik taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedikit ingin menjelaskan kepada kita supaya kita termotivasi untuk mendapatkan hidup yang berkah ini, yaitu dengan Nabi kita Ibrahim itu. Apa? Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendidik istrinya itu Siti Hajar dengan ketaatan yang totalitas, sehingga apa yang terjadi, meskipun tadi beliau meninggalkan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan, tapi yang namanya istri yang taat tidak ada bantah membantah. Saat itu Siti Hajar hanya memastikan kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka haja, apakah Allah yang memerintahkan ini, keputusanmu meninggalkan kami di gurun pasir? Itu saja ditanya sama istrinya, enggak banyak, enggak neko-neko. Nabi Ibrahim pun menjawab, na'am. Ya, semua apa yang saya putuskan, kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil adalah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di situ dijelaskan oleh ulama, ya ini karena bicara keberkahan. Karena ketaatan Siti Hajar, kan kemudian dia ditinggal di situ. Dari ketaatan itu Siti Hajar pun punya spirit yang luar biasa. Apa spiritnya? Yang namanya seorang perempuan di dalam gendongannya bayi kecil, kemudian tinggal di tempat yang gurun, tandus, tidak ada kehidupan, tidak punya rasa khawatir sedikit pun. Kenapa? Karena dia selalu mengingat dan bersandar kepada Allah. Apa dalam pikiran dia? Berarti kalau Allah yang nyuruh, Allah yang merintahkan, ini dalam hati dia nih, tidak mungkin saya ditelantarkan di tempat ini. Begitu. Nah, inilah yang mungkin harus kita contoh. Artinya apa? Kalau itu judulnya sudah ketaatan, mesti menyelinap di dalam hati kita yang paling dalam, berarti pasti Allah yang akan menyelesaikan. Begitu. Maka dari ketaatan Siti Hajar ini, ya, dari ditinggal di tempat yang seperti itu, lalu kemudian dia menyandarkan secara totalitas kepada Allah, apa yang terjadi? Maka dia pun menempuh ikhtiar, bukan berarti berpangku tangan dia terus sambil menunggu takdir, kemudian nunggu orang datang memberi makanan, enggak. Nah, itulah nanti yang bakal menjadi syariat sa'i itu, ya, bolak-balik dia itu. Ikhtiar tidak pernah putus, meskipun dalam pandangan Zohiriyah ini kayaknya udah nggak mungkin. Tapi Siti Hajar memberikan pelajaran kepada dunia, termasuk kita hari ini, di mana dari ketaatan ini maka akan melahirkan keberkahan. Apa keberkahan yang didapat dari situ? Yaitu keluarnya air jam-jam. Makanya air jam-jam itu, Bapak-bapak sekalian, hari ini kalau kita lihat itu nggak bisa dijelaskan dengan ilmu apapun itu. Bapak-bapak yang di sini nih, yang mungkin pernah kuliah di Fakultas Geologi, itu air jam-jam itu sampai ini hari tidak bisa dijelaskan dengan ilmu. Kenapa? Karena air jam-jam itu muncul dan keluar dari tempat yang tidak mungkin keluar. Karena batu-batu yang ada di Mekah itu adalah batu-batu yang keras, batu-batu yang kering. Kalau air itu enggak dari situ. Makanya kata ulama ini sampai ini hari ini belum terjawab itu. Belum lagi kemudian air jam-jam itu debitnya sangat besar sekali. Kalau saya tidak salah itu, saya pernah disampaikan guru, itu air jam-jam itu keluar airnya itu per detik 600 liter. Kalau di Indonesia paling besar itu, yang paling besar itu ada di Sukabumi sekitar 150 liter per detik. Di Surabaya, di mana tuh? Yang banjir? 350 liter per detik. Kalau air jam-jam 600 liter per detik. Tetapi yang 150 sama 350 tadi Indonesia itu per detik itu akibatnya apa? Banjir sekelilingnya. Tapi air jam-jam walaupun 600 detik per liter, 600 liter per detik, itu sampai ini hari nggak ada yang namanya luber, nggak ada. Bahkan pernah diadakan satu kali uji, nggak tahu tahun berapa, itu dipompa air jam-jam itu 7 kali 24 jam, berarti 7 hari 7 malam. 7 kali 24 jam dipompa air jam-jam itu, ya, 7 kali 24 jam itu dalam kedalaman 42 meter
itu hanya turun sekitar 9 sampai 8 meter. Tapi begitu pompa dilepas, dia normal lagi debitnya. Diambil 10 liter, keluar 10 liter. Begitu. Jadi ada sebuah aturan yang absolut yang sama para pakar sampai hari ini tidak terjawab itu. Air jam-jam itu. Nah, mestinya kan kalau debitnya besar seperti itu secara normatif mesti rongganya juga besar. Rongga-rongganya di dalam mesti besar. Tapi ini juga nggak terjadi. Kenapa? Karena dari beberapa penuturan hotel-hotel yang di sekitarnya ketika mereka melakukan pemboran, hotel-hotel yang di sekitarnya itu nggak ada rongga di situ. Jadi kita kebayang dengan debit yang begitu besar, ya, apalagi sekarang jamaah haji aja 1 tahun 2 juta sampai 2.500.000 sampai 3 juta. Kalau bawa 5 liter per orang berapa tuh? 5 kali 3 juta. Belum lagi jamaah umroh. Jadi nyaris kebutuhan yang diminum oleh manusia di Mekah itu per hari jutaan liter. Dan itu berlangsung selama ribuan tahun. Tidak ada fenomena seperti ini di dunia ini. Inilah disampaikan oleh ulama-ulama tadi yang warasatul anbiya. Ini kita mendapatkan pelajaran, salah satu bukti daripada keberkahan. Kenapa berkah? Karena ketaatan. Maka kalau berkah harta kita Bapak-Bapak sekalian, meskipun sedikit cukup, berapa keturunan cukup. Tapi kalau tidak berkah, meskipun banyak nggak cukup. Mekanismenya seperti apa? Kalau harta nggak berkah, begitu orang itu meninggal, anaknya sebagai ahli waris pelan-pelan dipretelin, dijual satu persatu, satu persatu, satu persatu. Ujung-ujungnya itu anak ngontrak. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, ini adalah pelajaran di hadapan kita. Tapi ada nggak orang yang sepanjang hidupnya kelihatan nggak punya apa-apa? Tapi justru ketika dia meninggal, diteruskan sama ahli waris, malah ahli warisnya tadi yang ditinggalkan dalam keadaan papa, justru nanti dia lahir sebagai orang yang muzakki, yang bisa memberikan sedekah. Nah, itu adalah perbedaan di mana harta yang berkah dengan harta yang tidak berkah. Maka sekali lagi yang ingin kita dapatkan adalah keberkahan. Tapi kata Rasulullah, kalau kita Bapak-bapak sekalian tidak mau mengikuti petunjuk ulama, al ulama warasatul anbiya, maka akan terjadi yang pertama sekali dicabut oleh Allah keberkahan. Nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jangan sampai karena ulama itu kan adalah cahaya. Ya, ulama itu di bulan lalu saya sampaikan paku bumi. Ulama itu adalah orang yang kemudian memperkenalkan kita dengan Allah. Kalau kita tidak mau, apalagi lari dari petunjuk ulama, sudah ketahuan tuh apa yang akan terjadi. Nah, itu yang pertama tuh. Kalau kita yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyatin. Yang pertama adalah yarfa'ullahu al-barakati min kasbihim. Yang kedua, kalau kita lari dari ulama, tidak mau mendengarkan nasihat ulama, bahkan memusuhi ulama, tidak memuliakan ulama, tidak menghargai ulama, yang kedua yang akan terjadi kata Rasulullah apa? Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zolima. Ini yang paling mengerikan. Apa ini? Kalau terjadi satu masa itu kata Rasulullah, ya, yang tadi yang di atas itu apa? Di samping dicabut keberkahan, yang kedua Allah akan hadirkan bagi orang-orang yang lari dari ulama itu, apa yang Allah hadirkan? Sultanan zolima, penguasa yang zolim. Na'udzubillah. Inilah yang membuat kita merinding. Yang namanya zolim, jangankan pemimpin Pak, ya, jangankan pemimpin. Level kampung RT saja, kalau ada yang zolim satu orang aja, repot kita Pak. Benar nggak? RT aja kalau zolim repot, ngurus KTP nggak jadi-jadi. Repot nggak? Mau ngurus apaan baik, susah amat. Itu baru level RT. Ini hati-hati Pak. Karena dalam hal ini mohon maaf ya, banyak sampai hari ini umat Rasulullah kalau udah urusannya pemimpin,
itu dia gagal melihat di situ ada kesalahan. Artinya apa? Orang hari ini banyak melihat kesalahan itu, pelanggaran itu terjadi pada individu-individu aja. Ketika seorang pemimpin yang melanggar syariat Islam, bagi sebahagian kita hari ini itu bukan pelanggaran, bahkan dibela. Ya, kan ada banyak hari ini membela kebatilan, nauzubillah. Nah, pemimpin yang zalim ini, yang namanya zalim itu apa sih? Kalau kita ambil pendapat Ibnul Munzir, Lisanul Arabi, zalim itu kan dia jelas. Wad'u syai'in fi ghairi mawadihi. Yaitu orang zalim itu adalah, nah ini hebatnya Islam nih Pak. Coba mari, siapapun kita, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, mau yang bertuhan maupun yang tidak bertuhan, akan setuju dengan definisi ini. Apa definisinya? Ini luar biasa Islam. Yang namanya zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ayo, siapa aja orangnya? Kalau dia nggak setuju dengan definisi ini, berarti dia nggak mau pakai akal sehat. Jadi yang namanya zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa yang paling gampang? Gelas. Gelas ini buat apa, Pak? Buat minum. Kalau gelas ini ada orang masuk kamar mandi, bawa gelas mandi pakai ini, itu zalim namanya. Karena gelas buat minum, dipakai mandi sama dia. Gayung buat apa? Buat mandi. Kalau ada orang minum pakai gayung, itu zalim juga namanya. Minum pakai gayung. Padahal gelas ada. Kecuali kalau gelas nggak ada. Nah, kalau gelas ada dia minum pakai gayung, itu namanya zalim. Jadi segala sesuatu yang diletakkan tidak pada tempatnya itu namanya zalim. Suami, tempatnya bagaimana tempatnya suami? Al-qawwamu 'alan nisa, pemimpin bagi istri, perempuan. Kalau ada suami yang dipimpin oleh istri, itu suami zalim namanya. Paham enggak? Kalau ada suami yang ikut istri, itu zalim. Apalagi takut sama istri. La haula wala quwwata illa billah. Itu udah kiamat sebelum kiamat. Ada enggak yang suami takut sama istri? Banyak banget itu. Tapi enggak di sini ya. Enggak di sini nih. Nauzubillah waliyauzubillah min dzalik. Sono jauh. Jamaah lain. Nah, orang nanya lagi nih, Pak Ustadz, emang apa sih ukurannya takut sama istri? Nah, ini kan perlu juga didefinisikan. Ya, jangan main klaim-klaim aja. Kalau kira-kira ada orang ngepel, nyapu pagi-pagi, itu takut sama istri apa gimana, Pak? Memang Rutin? Nah, belum tentu. Jadi walaupun ada suami yang nyapu, ngepel, nyuci, itu belum tentu, Pak. Itu bukan indikator takut sama istri. Bisa jadi dia memuliakan istrinya. Kan mestinya kita ini Pak, sebagai suami, itu yang namanya istri emang harus dimuliakan. Bahasanya dimuliakan. Makanya kata Rasulullah, ini justru menjadi alat ukur. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Jadi kalau kamu pengen tahu orang yang terbaik siapa, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, orang suami yang sadar nggak bisa beliin mesin cuci, ya udah dah. Tiap pagi tuh olahraga, nyuci. Lah nggak bisa beliin mesin cuci, kan kudunya beliin mesin cuci. Jadi hal-hal seperti ini bukan takut istri ini mah, ya. Meskipun memang ada tanda-tandanya begitu ya. Nah, tapi kalau dikasih gendongan, dikasih bayi, disuruh sono ke pos kamling, kita gendong bayi, ya kan, ngurusin ingusnya, ya hal-hal seperti ini bisa juga gitu ya. Tapi yang jelasnya, kalau ada suami yang melakukan tugas-tugas istri, belum tentu dikatakan zalim. Mesti didefinisikan dulu, ya. Nah, jadi oleh karena itu, zalim ini adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi itu dari level yang paling kecil, di lingkup keluarga, di lingkup lingkungan RT tadi. Kalau keluarga atau kalau Pak RT, Pak RW itu zalim, maka yang akan terjadi dan yang akan mendapatkan imbasnya seluruh warganya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang zalim itu camat, yang zalim itu bupati, yang zalim itu gubernur, yang zalim itu presiden? Siapa yang merasakan? Semua kita rakyat Indonesia akan merasakan repot. Maka oleh karena itu, sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya pemimpin itu zalim,
maka rakyat pun adalah orang yang paling pertama sekali terkena imbasnya. Meskipun kadang-kadang kita nggak ngerasain tuh, ya. Tapi sesungguhnya dari kezoliman pemimpin itu, maka yang menjadi korban pertama adalah rakyatnya. Makanya kalau kata ulama, andaikan kita diberikan izin nih, disuruh berdoa, lalu kamu pilih satu yang doamu itu nanti pasti dikabul sama Allah. Apa diajarkan ulama? Apa yang kita minta? Apakah kita minta waktu itu, ya Allah berikan saya rumah, berikan saya mobil? Enggak. Yang dituntut oleh ulama kepada kita, seandainya ada satu doa yang dengan satu doa itu kita dikabulkan Allah, maka yang kita mohon apa? Pemimpin yang adil, Pak. Kenapa? Kalau pemimpin kita adil, semuanya akan makmur. Nggak ada yang namanya miskin lagi, apalagi untuk level Indonesia. Lah ini makan gemah rifah loh jenawi, ya, semuanya ada di negara kita. Mestinya dengan sumber daya alam seperti ini nggak ada yang miskin. Makanya kita ingat ya, ada satu pemimpin di dalam Islam, kita semua pasti hafal namanya. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Wafat tahun 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz. Ini potret, nanti bisa kita perbandingkan antara pemimpin yang adil dengan yang zalim. Apa yang terjadi, Pak? Ketika seorang pemimpin itu adil, ketika seorang pemimpin itu jauh dari kezaliman, Umar bin Abdul Aziz itu memimpin cuma 29 bulan. Kalau di sistem kita mah nggak nyampe satu periode. 29 bulan Umar bin Abdul Aziz. Ini mata dunia semua melihat. Karena ini adalah fakta sejarah. Tidak mungkin ditutup-tutupi. Dengan 29 bulan Umar bin Abdul Aziz memimpin negara, bukan negara Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Itu dulu dari Maroko sampai ke Syria, Yaman. Itu berapa negara kalau sekarang itu? Bukan sedikit. Tapi karena beliau seorang pemimpin yang adil, maka salah satu prestasinya adalah sampai saat itu tidak ada lagi yang mustahik. Apa tuh mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Makanya protes itu, banyak protes. Kalau bahasa kita sekarang mah, gubernur-gubernurnya, bupati-bupatinya itu banyak protes sama beliau. Kira-kira protesnya apa, Pak? Dalam kondisi negara seperti itu nggak ada yang mustahik, tapi ada pejabat yang protes. Dalam keadaan kemakmuran yang luar biasa, ada pejabat yang protes. Kira-kira apa yang diprotes tuh sama pejabat? Ya kalau sekarang mah wajar dah ya. Kalau protes sekarang pasti protesnya apa tuh? Bantuan ada yang nggak kebagian, ya. Kalau itu enggak, protesnya apa? Protesnya para pejabat-pejabat beliau itu dulu adalah karena mengeluhkan budaya rakyatnya yang apa namanya, cukup konsumtif gitu. Karena semua kaya, jadi apa-apa dibeli gitu, apa-apa dibeli. Maka pejabat-pejabat itu dari tingkat camat, bupati mengeluhkan kepada pemimpin Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai seperti ini. Ini apa-apa dibeli semua. Jadi protesnya itu bukan protes karena kemiskinan, tapi protesnya itu adalah karena terlalu makmur sehingga rakyat semua membeli apaan baik. Kalau ada jual es sama gerobak-gerobaknya dibeli, begitu kasarnya. Ya, bukan lagi cuma beli 1-2 biji. Itu 29 bulan. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan roda pemerintahan dalam keadaan adil. Kenapa adil? Karena yang dipakai sama dia adalah petunjuk wahyu, sunnah Rasulullah. Nah ini yang gak ada sampai hari ini. Mohon maaf. Ini makanya ini menjadi renungan kita hari ini. Ya. Bahkan saya ingin mengutip ada satu apa namanya? Kalau bahasa sekarang ketika beliau belusukan, nih coba ya. Saya lupa apa namanya kalimatnya, panjang sekali. Ini lagi belusukan. Dia lagi turun ke lapangan, apa kata beliau? Ini dicatat oleh tinta sejarah ini.
Umar bin Abdul Aziz ketika berjalan-jalan di pasar-pasar, apa beliau sampaikan? May yuridiz zawaz zawaznahu. Kata beliau ketika beliau turun, siapa yang pengen mau nikah sini, nikah deh, zawaznahu, kami akan biayain, mulai dari khitbahnya, pestanya, semua dibiayain oleh negara. Dia menawarkan itu, Pak. Urusan nikah dia menawarkan. Siapa yang belum nikah, khususnya jomblo-jomblo. Terus apa lagi kata beliau? May yuridu ayyabana baitan banainahu. Nah, siapa yang belum punya rumah? Ini bukan KPR ini mah. Bukan KPR. Banainahu. Siapa yang belum punya rumah? Tolong checklistnya ke sini, daftarnya ke sini. Siapa yang belum punya rumah, pasti nanti akan dibangun pemerintah, begitu. Terus apa lagi kata beliau? Masya Allah ini. Man alaihi dainun qadainahu. Kan tadi menikah, yang nggak punya rumah. Terakhir apa kata beliau? Siapa yang punya utang? Nah, nih. Siapa yang punya utang? Sini kwitansinya, dibayarin sama negara. Siapa yang punya utang? Ada nggak yang begitu sekarang? Lah utang dia dibebani nama kita, ya. Terus ketika para pejabat Baitul Mal melaporkan keuangan kepada beliau, ja'u ilaihi bi amwaliz zakah. Ketika para pejabat Baitul Mal ini datang kepada beliau melaporkan hasil zakat itu, faqalu ampikuha ilal fuqara. Ya udah, kata Umar bin Abdul Aziz, salurkan kepada yang menerima. Nah, itu yang nanti kita sebutkan tadi, dimulai dari Yaman sampai ke Maroko tuh nggak ada yang mustahik. Keliling pejabatnya nggak ada yang mustahik. Sudah makmur semua. Minimal di depan rumahnya, kalau bahasa sekarang mah, ada Avanza, begitu. Minimal di depan rumahnya ada Avanza. Avanza siapa kek? Ya, itu begitu, Pak. Subhanallah. Ketika dilaporkan keuangan, banyak tuh, berlimpah lagi hasilnya. Udah, anfiku ilal fuqara. Sudah ya wah khalifah, sudah wahai pemimpin, cuman masih banyak sisanya. Mau diapain ini? Masih banyak sisanya. Udah dikasih, udah distribusikan, cuman masih banyak sisanya. Terus apa kata beliau? Qala lahum. Maka Umar bin Abdis berkata kepada petugasnya, zahizuha juyusal muslimin. Ya udah, kalau memang tidak ada lagi yang berhak, udah alokasikan itu untuk keperluan apa, kalau bahasa sekarang alut apa namanya, peralatan perang, alutsista. Itu alokasikan ke sana. Sama pejabatnya apa? Sudah wahai khalifah, tapi masih sisa banyak. Terus dia bilang apa lagi nih? Qalu juyusal muslimuna tajibud dunia. Udah, kalau yang namanya alat peperangan kita, tentara-tentara kita, polisi-polisi kita juga udah cukup, nggak bakal ada yang korupsi lagi, begitu. Kemudian apa kata beliau? Dia nawarkan lagi nih. Kalau yang pertama tadi, yang ditawarkan untuk menikah itu umum. Nah, ini dia pastikan lagi, sekali lagi. May yuriduz zawaj ayyuhas syabab. Nah, ini khusus anak-anakmu, anak muda. Coba periksa lagi, ada enggak di antara warga-warga lajang-lajang, pemuda-pemuda yang ingin menikah tapi enggak punya biaya, nikahin, berikan biayanya. Dijawab sama petugasnya, sudah wahai khalifah, tapi masih sisa. Masya Allah. Nah, kemudian beliau apa bilang? Aqdid duyun anil madinin faqadainahu wa baqiyal mal ya umarul mu'minin bal anziru ahlaz zimmah minal masihin wal yahud. Ini sampai-sampai orang-orang Islam di masa itu tadi sudah terpenuhi. Apa kata beliau? Ya udah, sekarang coba lihat, kalau ada di antara warga kita minal masihin wal yahud, orang-orang Masih atau orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Kalaupun orang Kristen dan Yahudi ini punya utang, ambil datanya sini, datanya juga akan diselesaikan oleh pemerintah, begitu Pak. Umar bin Abdul Aziz menawarkan kalau ada di antara warganya yang beragama di luar Islam,
punya utang, utangnya juga diselesaikan. Sini, sama pejabatnya bilang, sudah ya wa khalifah, tapi masih sisa banyak. Masya Allah, berlimpah, berlimpah. Terus apa kata beliau? Faqala lahum, ini baru bagian ulama dan nih, a'ti ahlil ilmi. Ya udah deh, sekarang coba pastikan ulama-ulama kita tuh, ya, ulama-ulama kita lihat dulu masih ada enggak yang ngisi pengajian naik motor, begitu bahasanya. Nah, kalau masih ada, kasih mobil, begitu. Ntar deh kalau kehujanan enggak terhalang, kan begitu. Nah, itu dikasih ahli ilmu sama pejabat-pejabatnya. Sudah ya khalifah, tapi masih banyak. Masya Allah. Terakhir apa kata beliau, Pak? Ya, ini semua akan, karena kalau ilmu itu netral, Pak, bisa kita akses. Bapak bisa lihat di Tarikh Khulafa, Imamnya As-Suyuti, di sana semua dijelaskan bagaimana kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau terakhir? Faqala lahum, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada pejabatnya, apa? Istaru qumhan. Kalau memang sudah terpenuhi, dari yang miskin sudah tidak ada, yang punya utang sudah tidak ada, yang belum punya rumah sudah tidak ada, bahkan orang-orang Kristen Yahudi semua utang-utangnya sudah dilunasin, ulama-ulamanya udah beres, pejabat-pejabatnya udah beres, masih sisa harta. Istaru qumhan. Apa ini? Kata Umar bin Abdul Aziz, ya udah, sisa uang yang di Baitul Mal itu beliin gandum. Istaru qumhan, beliin gandum. Buat apa ini gandum dibeliin? Intasiruhu ala ru'usil jibal. Beliin gandum, baru gandum ini sebarkan di puncak bukit-bukit. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz tidak mau kalau ada burung yang kelaparan. Burung pun tidak kelaparan dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak mau suatu saat nanti kelak ketika orang-orang setelahku ada mereka berkata di mana burung-burung, hewan-hewan pun merasakan kezoliman, maka saya tidak mau semuanya akan merasakan kemakmuran. Burung di atas bukit dipikirin sama Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang jawab masing-masing dah, ya, jawab masing-masing. Artinya apa? Kalau sekarang itu apakah pemimpin yang zolim atau adil? Jawab masing-masing. Itu ada pada diri kita masing-masing. Karena ini direkam di YouTube, dunia melihat, saya nggak berani ngomong dah. Jawab masing-masing. Artinya itu adalah potret di mana masyarakat dipimpin oleh pemimpin yang adil. Nah, kalau zolim tadi tuh, apa yang udah kita jelasin tuh, ya, bapak-bapak bisa lihat fakta-fakta yang ada. Maka oleh karena itu, kalau kita merasa hari ini, kalau kita merasa nih hari ini kita dipimpin oleh pemimpin zolim, maka apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada ulama, minta nasihat ulama, minta petunjuk ulama, karena mereka lah orang yang paling tahu tentang hakikat kehidupan ini, agar langkah-langkah hidup kita tidak pernah salah melangkah. Maka kita minta petunjuk ulama. Kemudian yang ketiga, apabila masa itu ya firruna minal ulama, apalagi konsekuensinya? Yang ketiga, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang ketiga, wasalisatu, ini yang paling mengerikan, yakhrijuna minad dunya bi ghairi iman. Di mana satu saat bila ada di antara umatku, kata Rasulullah, mereka sudah enggak demen yang namanya ceramah, enggak demen sama ulama, enggak tahu tentang ilmu, tidak mau tahu tentang ilmu, itu nanti mereka banyak di antara mereka itu apa? Yakhrijuna minad dunya bi ghairi iman. Ini yang paling mengerikan. Apa itu? Nanti mereka di akhir hayatnya banyak yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah wal yauzubillah min dzalik. Jadi kalau orang fasik, Pak, orang fasik itu statusnya masih muslim, tapi dia belum pernah yang namanya mendeklarasikan diri keluar dari Islam. Fasik, muslim, melakukan dosa. Ini orang seperti ini masih berpeluang besar, Pak, untuk taubatan nasuha, mendapatkan rahmat dan rahim Allah.
Tapi kalau yang dikatakan Rasulullah, badiru bi a'malis solihat ka qita'il lailil muslim, ada satu saat nanti kata Nabi, bersegera kamu beramal soleh. Kenapa? Karena zaman itu gelap malam bagikan pekat malam. Ka qita'il lailil muslim, ketika malam sudah gelap pekat, itu diibaratkan Nabi seperti itu zaman itu. Kenapa? Kosong dari petunjuk ulama. Makanya tadi saya sampaikan, ulama itu adalah cahaya. Kebayang nggak kalau kita di tempat di hutan belantara tidak ada cahaya sama sekali, di sana banyak binatang-binatang yang membahayakan kita, lalu ada yang memberikan cahaya berupa senter, lalu senter itu kita tolak, senter itu kita buang, senter itu kita nggak mau ambil. Apa yang terjadi? Nyungsep, masuk ke got, masuk ke kali, masuk ke sumur, akan terjerumus pada jurang kenistaan. Itu yang akan terjadi kalau kita jauh dari petunjuk ulama. Maka masyarakat, orang-orang yang tidak pernah tadi ya mendapatkan siraman rohani bahasanya, kemudian tidak mau tahu dengan agama ini, maka kata Rasulullah, nanti mereka berpeluang yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nauzubillah wal yazubillah min dzalik. Kalau orang meninggal, tadi saya sampaikan, meskipun membawa dosa besar, kalau dia di dalam hatinya ada iman, meskipun sebiji zarrah, iman itulah berhak untuk dia nanti masih punya hak masuk surga. Tapi kalau orang meninggal, meskipun dalam sepanjang hidupnya banyak amal-amal soleh yang dia perbuat, tapi ketika dia meninggal, dia tidak dalam keadaan beriman, maka dia finnar khalidina abada. Na'udzubillah wal yazubillah min dzalik. Maka oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, ini nasihat buat kita, di mana memang dalam kehidupan kita ini tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara lain untuk kita sampai kepada petunjuk Allah dan Rasulullah kecuali lewat ilmu. Ilmu itu adalah disampaikan oleh yang punya ilmu, yang kita sebut dengan para ulama wal fuqaha. Maka spirit yang mesti kita bangun dari individu, keluarga, masyarakat adalah di mana kita semua senantiasa mengambil petunjuk dan nasihat-nasihat ulama. Jangan jauh dari ulama, apalagi sampai memusuhi ulama. Hari ini kembali kepada kita masing-masing, bapak-bapak semua pegang handphone, bisa melihat fakta apa yang terjadi hari ini. Ya, kita tidak menuduh, kita tidak menyebutkan nama, tapi mestinya kita hari ini bisa punya kesimpulan masing-masing. Apakah ini zaman di mana umat Rasulullah lari dari petunjuk ulama atau justru mendekati ulama? Itu jawabannya ada pada kita masing-masing. Ya, jadi oleh karena itu paling tidak nih masyarakat kita, jamaah kita adalah orang yang demen, yang cinta kepada ulama, agar senantiasa cahaya itu ada. Cahaya itu ada, maka kita semua bisa melihat mana yang batil, mana yang hak, mana halal, mana haram. Sekarang ini kan repot Pak, batil mana, hak mana, hampir nggak bisa dibedain. Kenapa? Karena yang batil itu sekarang ini dibungkus. Dibungkus pakai apa? Pakai pakaian hak. Ibaratnya teh ayam, mohon maaf, teh ayam kalau dibungkus pakai daun pisang, ya, dicampur tepung terigu dikit, ya, direbus, itu dihidangkan. Orang yang nggak ngerti tentang makanan, enak juga itu, ya, dicampur tepung, itu enak, persis seperti itu. Jadi kalau kebatilan itu dibungkus dengan baju kebaikan, itu nggak ketahuan Pak sekarang ini, ya. Oleh karena itu, maka tidak ada cara lain tadi. Yang tahu tentang hal itu adalah ahlinya. Kalau bukan ahlinya nggak ngerti kan. Orang yang masak nih misalnya, Pak Mawi misalnya, ahlinya apa misalnya? Masak apa? Nasi goreng. Mawi tahu nasi goreng yang enak apa nggak tahu. Karena kenapa? Karena tukangnya tiap hari. Kalau nggak ngerti, maksudnya bagaimana? Kalau yang awam tapi jauh dari ulama, itu akan rentan menjadi korban tadi tuh, yang dibungkus kebatilan dengan kebaikan. Tapi kalau ulama dia udah tahu. Makanya perintahnya apa kata Allah? Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi memang ada nanti saat itu di mana ulama berbaju ulama tapi juhala. Orang-orang bodoh, orang-orang yang kemudian ulama
Nah inilah tugas mereka apa? Membungkus kebatilan ini supaya umat terkecoh. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang benar di penjara, yang salah di luar penjara. Begitu maksudnya. Ya, yang benar di penjara, yang salah di luar penjara. Itu adalah hasil daripada kebatilan dibungkus dengan kebaikan. Maka oleh karena itu, sekali lagi tidak ada cara lain kecuali kita punya ilmu. Bagaimana caranya punya ilmu? Ya dekat dengan yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Al ulama wal fuqaha. Kalau kita semakin jauh, semakin bingung, semakin tidak tahu nanti di mana kebatilan, di mana itu al-haq. Linglung. Sekarang ini kan menjadi orang tidak bingung aja udah alhamdulillah sekarang. Ya. Karena kita hari ini tadi dipoles sedemikian rupa sehingga umat bingung. Nah, oleh karena itu nasihatnya kepada kita, mudah-mudahan kita istiqomah dalam mempelajari agama kita. Kita istiqomah dekat-dekat dengan para ulama. Dengan seperti itu, insya Allah kita semua tetap dalam kontrol, tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.